Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih dengan Pak Bayu di sini. Insyaallah semuanya sudah kenal. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang tua kita, saudara kita selalu dijauhkan dari COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada saudara kita, teman kita, atau diri kita yang kebetulan sedang terpapar COVID, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tiga surat dalam Al-Quran. Nah, surat dalam Al-Quran itu yang pertama adalah surat Al-A'la. Surat Al-A'la merupakan urutan ke-87 dalam Al-Quran. Terdiri dari 19 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Al-A'la diturunkan setelah surat At-Takwir. Nama surat Al-A'la diambil dari potongan kata yang terdapat di akhir ayat yang pertama. Seperti ini bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. A'lanya inilah yang menjadi nama surat Al-A'la. Al-A'la memiliki arti yang maha tinggi. Yang dimaksud maha tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungan isi surat Al-A'la. Surat Al-A'la merupakan surat yang sering dibaca oleh Allah ketika sholat 2 hari raya, yaitu surat Idul Fitri dan Idul Adha, yang sebentar lagi kita akan menjalankan sholat Idul Adha. Selain dibaca dalam sholat Idul Adha, juga sering dibaca ketika sholat Jumat, biasanya di rakaat yang pertama. Kandungan surat ini diantaranya mengajak kepada manusia untuk mengagungkan Allah yang telah menciptakan manusia dan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Setiap makhluk Allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Seperti tangan, fungsinya untuk memegang, meraba, untuk makan, hidung untuk mencium, mulut untuk merasakan nikmatnya makanan atau untuk berbicara. Nah, kebetulan yang COVID ini, yang memiliki gejala COVID biasanya akan kehilangan indera penciuman dan penglihatan. Kebetulan Pak Bayu saat ini juga baru kehilangan indera penciumannya. Nah, kalian tetap harus mensyukuri ketika kondisi kalian sehat. Seenak apapun makanannya, sebanyak apapun harta kalian, tapi ketika kalian sakit, itu rasanya luar biasa. Meskipun makhluk Allah tersebut telah diciptakan sempurna, namun telah ditentukan kadar dan ukurannya. Setiap makhluk tidak akan mampu melampaui kadar ukurannya yang telah menjadi takdir. Seluruh kejadian yang ada di muka bumi telah diatur dan atas kehendak Allah. Rumput yang ada di sekitar kita biasanya tumbuh lebat. Nah, itu karena kekuasaan Allah. Sedangkan kalau tiba-tiba rumput itu mati, itu berarti juga karena Allah. Kita bisa melihat ketika rumput itu tanpa dikasih pupuk, dia akan tumbuh lebat.
Sedangkan tanaman kita biasanya harus kita beri pupuk biar tumbuh lebat. Nah, kalau sudah kuasaan Allah tanpa diberi pupuk pun rumput-rumput itu bisa tumbuh dengan lebatnya. Itulah karena kekuasaan Allah. Pengertian surat At-Tariq. Surat At-Tariq merupakan urutan surat ke-86 dalam urutan penulisan Al-Quran. Terdiri dari 17 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat At-Tariq diambil dari potongan kata yang terdapat di akhir ayat pertama. At-Tariq memiliki arti yang datang di malam hari. Kalau surat At-Tariq ini bacaannya seperti ini karena diambil di akhir ayat pertama seperti tadi surat Al-A'la. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Tariq. Nah, ini diambil di sini. Sebab-sebab turunnya atau asbabul nuzul surat At-Tariq berkenaan dengan sikap sombong seseorang yang menganggap dirinya hebat dan mulia. Maka sebagaimana kandungan ayat tersebut supaya kita memperhatikan diri dan kita tidak boleh sombong. Nah, kita itu dilarang sombong karena semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Dan semuanya itu sama di mata Allah. Yang membedakan hanya amal baik dan amal buruk kita. Kandungan isi surat At-Tariq. Nah, salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil dari surat At-Tariq yang pertama adalah manusia akan ditunjukkan bahwa tidak ada satupun yang lepas dari pengawasan Allah. Makanya kita harus berbuat baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Manusia itu hidup dan mati karena Allah. Jadi kalau kalian hidup itu ya karena Allah. Kalau mati itu dimatikan oleh Allah. Nah, kelak kalian akan dibangkitkan di akhirat. Nah, ketika kalian dibangkitkan di akhirat, akan ditunjukkan seluruh amal perbuatan yang ada di selama kalian hidup. Jadi seperti ya kita ibaratkan aja nanti kalian berbuat baik, kalian berbuat buruk itu di video. Nanti kalian ditontonkan kepada kalian, loh ini loh perbuatan baik kalian, loh ini loh perbuatan buruk kalian. Jadi biar kalian itu tidak menyesal. Oh, udah tahu ya aku mau berbuat baik, pasti direkam Allah, ya udah kamu berbuat baiklah. Tapi jangan sampai ketika kalian berbuat baik, kalian bicarakan pada orang lain atau dituduh-tuduhi atau diperlihatkan, sengaja diperlihatkan pada teman kalian. Dulu aku infak 100, kalian masukkan ke kotak infak. Itu nanti ketemunya riya. Nanti nggak dapat pahala nanti. Selanjutnya, proses penciptaan manusia merupakan bukti kekuasaan Allah. Seperti ada turunnya hujan dari langit, terus tanah subur, itu juga kekuasaan Allah. Selanjutnya, surat Al-Buruj. Nah, merupakan surat ke-89 dan urutan penulisan Al-Quran. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, nanti surat Al-Buruj itu surat ke-85. Terdiri dari 22 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Nama Al-Buruj diambil dari potongan kata yang terdapat di akhir ayat pertama. Bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Al-Buruj diambil dari situ. Al-Buruj artinya gugusan bintang. Nah, yang dimaksud gugusan bintang itu adalah tempat beredarnya bintang-bintang, matahari, dan bulan. Selanjutnya, kandungan isi surat Al-Buruj. Nah, Allah menjelaskan tentang bukti-bukti kekuasaannya dengan cara menunjukkan benda-benda yang ada di langit.
Benda-benda yang ada di langit itu banyak sekali, berbagai macam ukuran, dan bentuknya itu indah atau keindahannya bisa terpandang. Serta masing-masing saling beredar pada garis edarnya sehingga tidak saling bertabrakan. Nah, itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Kalau dalam pelajaran IPA nanti ada garis astronomi, nah, nanti perputaran bumi, perputaran bulan mengelilingi matahari, jadi seperti itu. Kalau garis edarnya, garis putarnya itu mereka tidak sama. Kalau sama ya tubuhan nanti bus, wah bumi sudah hancur, kita semua hancur. Jadi kalau kalian tiba-tiba lihat ada bintang jatuh, itu adalah salah satu pecahan dari butiran-butiran apa yang tapi bentuknya besar. Ketika itu sudah pecah masuk ke bumi, jadinya kecil karena terbakar oleh atmosfer. Lanjutannya, pada surat ini diceritakan pula bagaimana sikap dan tindakan-tindakan orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Mereka memusuhi dan menyakiti orang-orang yang mengikuti ajaran Rasul. Nah, jika orang-orang kafir tidak menghentikan tindakannya, maka secara otomatis Allah akan menimpakan azab, yaitu dibakar di neraka jahanam. Azab tersebut sebagaimana ditimpakan kepada kaum Fir'aun dan kaum Samud. Azab yang didapat orang-orang kafir tersebut disebabkan mereka tidak mengikuti ajaran para rasul yang diutus. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan balasan berupa surga. Surga itu bentuknya indah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keindahan itu tidak ada di bumi. Bagian akhir dari surat Al-Buruj merupakan pernyataan Allah yang menjamin kemurnian Al-Quran. Kitab Al-Quran akan selalu terjaga kemurniannya sampai kapanpun. Hal itu karena kitab Allah merupakan firman Allah. Nah, dia akan menjaga pula. Jelas ya ini? Biasanya dijaganya melalui apa? Karena sekarang sudah dicetak, yaitu dari cetakan. Selanjutnya dari para penghafal Al-Quran. Makanya itu jadilah kalian penghafal Quran. Insya Allah surga kelak kalian. Nah, kita belajar suratnya sudah selesai. Kita lanjut ke tajwid. Nah, tajwidnya itu ada 3 yang kita pelajari. Tajwid itu adalah hukum bacaan dalam Al-Quran. Nah, kita cukup belajar 3 saja, nggak usah banyak-banyak anakku. Yang pertama kita lihat idhar khalqi. Nah, anak-anakku idhar khalqi itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, yaitu a, ha, ho, ain, hoin, ha. Jelas ya? Ketemu dari 6 huruf ini. Jadi nun sukun ketemu dengan ini. Nah, nanti bacaannya adalah terang dan jelas karena idhar itu jelas. Selanjutnya adalah idgham bi guna, bi dengan guna. Tadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu yanmu, ya, nun, mim, wawu. Betul. Nah, nanti bacaannya menjadi dengung ketika bertemu dengan ini. Nah, yang terakhir idgham bila guna. Bila guna, tidak dengan guna. Lain tidak. Apabila nun sukun atau tanwin, tetap ya nun sukun atau tanwin bertemu dengan lamro atau loro bisa singkatannya. Nah, biar kalian hafal.
Cara membacanya yaitu dengan tidak tanpa dengung. Kalau yang tadi bi guna dengan dengung, kalau bilang guna la guna, la berarti tidak dengan dengung ya. Ingat-ingat ya. Mungkin cukup sekian dari Pak Bayu untuk pelajaran hari ini. Silakan kalian pelajari sendiri, dicermati. Oh ya, ada tugas dari Pak Bayu yaitu menghafalkan 3 surat tadi. Boleh satu-satu dulu, nanti disetorkan ke Pak Bayu vianya video call. Kalau ada yang tidak hafal semuanya, boleh disetorkan dulu yang sudah hafal itu. Besok dilanjutkan lagi hafalannya. Itu boleh. Nah, tinggal nanti kalian WA dulu Pak Bayu untuk kita saling janjian gitu. Nah, bila visa bilhaq fastabiqul khairat. Bila Pak Bayu banyak salahnya mohon maaf, kebetulan Pak Bayu baru isolasi di rumah. Mohon doanya semoga Pak Bayu segera sembuh dari COVID-19 ini. Dari Pak Bayu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.